Yang terhormat Bapak Sekretaris Menteri Ristek Republik Indonesia, beserta segenap tamu undangan, dewan juri, juga para staf dari Kementerian Ristek, BPPT, kalangan perguruan tinggi yang hadir pada acara ini, dan tidak lupa juga para peserta festival dan exhibition, lomba inovasi, lomba Science Olympiad, Olimpiade Sains yang hadir di ruangan ini. Mari kita bersyukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di sini dalam suasana yang gembira, pikiran sehat, gembira, hati tenang. Mudah-mudahan terus terbawa selama acara ini berlangsung. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, ini sudah 4 kali kita mengadakan acara KNIFE, ya, atau singkatnya kita sebut knife, ya. Kalau bahasa Inggris knife itu artinya pisau. Ada 3 hal yang pertama yang perlu kita ingat-ingat kenapa kita mengadakan acara ini, yaitu pertama yang pertama adalah knowledge sharing. Kita ingin membiasakan di lingkungan perusahaan kita adanya knowledge sharing, ya. Bukan hanya pada saat kesempatan ini, tetapi juga pada kesempatan yang pada forum-forum yang lebih kecil yang ada di lingkungan kantor masing-masing, di lingkungan kegiatan masing-masing. Knowledge sharing. Kedua, norm, ya, standarisasi. Kita ingin agar ada hal-hal yang memang perlu distandarkan, maka kita perlu lakukan standarisasi, ya. Dan standarisasi itu bisa terkait dengan lingkungan PLN sendiri, untuk keperluan internal PLN, dan ada juga untuk keperluan yang berkaitan dengan eksternal, pelayanan kepada pelanggan maupun hal-hal yang bersentuhan dengan kegiatan PLN. Kemudian yang ketiga adalah lomba inovasi, ya, inovasi. Antara inovasi dan norm itu seperti gas dan rem, ya, pedal gas dan pedal rem, ya. Inovasi seperti pedal gas, kita ingin melaju dengan kencang dan cepat injak pedal. Kalau norm itu seperti ngerem, ya. Jadi inovasinya jangan berbagai macam sehingga akhirnya ada berbagai cara untuk melakukan satu hal. Kadang-kadang kita perlu juga menyamakan cara, ya, beberapa hal yang tadinya dilakukan dengan banyak cara, akhirnya dilakukan dengan satu cara saja, ya. Jadi norm dan inovasi ini adalah 2 hal yang harus balance, ya. Pada satu saat Anda diberi kebebasan untuk berinovasi sebanyak-banyaknya. Nah, setelah inovasi itu muncul, maka kita perlu berkumpul, bertemu untuk mencari standarnya, ya, untuk mencari standarnya, karena adanya standar itu memudahkan banyak hal, memudahkan produksi, memudahkan konektivitas, dan memudahkan pengembangan lebih lanjut. Jadi contoh saja seperti handphone, ya, handphone. Ada tiap perusahaan handphone berkreasi dengan berbagai macam, tapi pada akhirnya mereka berusaha untuk mencari satu norm. Misalnya yang sederhana aja, bagaimana agar antara HP yang Android dengan HP yang BlackBerry misalnya bisa komunikasi melalui WiFi misalnya. Itu mau nggak mau antara pengembang Android dan pengembang yang BlackBerry harus mencari satu norm yang disepakati bersama, sehingga 2 device yang operating sistemnya berbeda bisa komunikasi. Jadi norm itu juga diperlukan. Oleh karena itu kita ingin membiasakan 3 hal ini: knowledge sharing, norm, pengembangan norm, dan inovasi. Inovasi sendiri punya 2 arah untuk lingkungan PLN. Pertama tentu untuk keperluan praktis, supaya kita bisa bekerja lebih gampang, lebih enak. Jadi teman-teman yang ada, para karyawan PLN yang bekerja di lapangan, di field maupun yang berada di ruangan, itu diberi kebebasan untuk melakukan inovasi-inovasi agar cara kerjanya lebih mudah. Misalnya menciptakan device, menciptakan suatu perangkat untuk bekerja, supaya bekerjanya lebih mudah, lebih cepat, lebih murah biayanya dan sebagainya.
Kemudian yang berada di ruangan bisa membuat tool, membuat software atau apapun supaya kerja di ruangannya juga lebih enak. Misalnya contoh, ini belum lama kita terapkan di PLN. Waktu saya jalan ke PLN Jawa Timur, saya melihat di Jawa Timur menerapkan AMS, ya. Administrasi dan manajemen, aplikasi manajemen surat, menyurat, ya. Saya lihat kok praktis banget ini. GM Jawa Timur sedang ada di Pacitan, dia bisa membaca surat yang masuk, memberi disposisi kepada anak buahnya, tidak harus berada di ruangannya di Surabaya. Saya langsung bilang, oke, ini kita bawa ke kantor pusat ya. Sekarang sudah 6 bulan lebih jalan di sini dan membuat saya dan direksi yang lain juga, para pegawai kantor pusat bekerjanya lebih enak ya. Kalau nggak selesai, seringkali sampai maghrib acara penuh belum sempat buka suratnya sambil makan malam ya. Habis makan malam buka laptop, semua surat bisa dibaca, semua surat bisa dikasih disposisi, nggak perlu lagi bawa berkas-berkas segini banyak. Nah, itu contohnya inovasi yang langsung kita terapkan. Jadi dua tujuan mengapa inovasi digalakkan di PLN. Pertama, agar tadi karyawan bisa bekerja lebih mudah, lebih enak, lebih gampang dan sebagainya. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Dan yang lebih penting itu adalah kami ingin, PLN ingin, manajemen PLN ingin agar para karyawan PLN itu sejak muda itu terbiasa berinovasi, ya, yang orangnya memang kreatif berinovasi. Kedua, kalaupun tidak berinovasi, paling enggak mudah menerima inovasi. Ya, itu penting juga. Ya. Kalaupun Anda tidak berinovasi, penting sekali Anda dengan cepat bisa menerima inovasi. Ya. Tidak kolot ya, kolot nggak tahu saya. Tidak menentang hal-hal baru. Ya. Hal-hal baru yang padahal lebih bagus, lebih enak, tapi gara-gara nggak mau belajar terus nggak mau nerima, ya, itu nggak bagus. Jadi satu, kreatif, mudah berinovasi. Dua, mau menerima inovasi, terbiasa dalam lingkungan alam yang inovatif, ya. Itu penting ya. Sejak muda, sejak baru masuk PLN ya. Sehingga nanti pada saat Anda menjadi pimpinan dari PLN, baik di tingkat cabang, tingkat wilayah, tingkat pusat, itu Anda juga terbiasa untuk berinovasi atau terbiasa untuk menerapkan inovasi. Jadi kalau ada hal-hal baru yang di-create oleh perusahaan, Anda dengan cepat beradaptasi dan dengan cepat juga untuk bisa menerapkan. Ya. Itu penting. Jadi jiwa inovatifnya itu ada. Jiwa inovatif tidak harus banyak menciptakan inovasi, minimal kondusif untuk meneruskan atau menjalankan inovasi. Ya. Itu yang paling penting sebenarnya, yang paling penting karena dalam era saat ini itu inovasi itu adalah hal-hal yang terjadi sehari-hari dan kita juga menghadapi gelombang inovasi yang menerpa kita dan kita harus adaptasi terus menerus. Kalau enggak kita akan tidak bisa memanfaatkan secara optimal alat-alat lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Dan pada saat Anda menjadi pengambil keputusan, ya, suatu saat entah level apapun, pasti Anda menjadi pengambil keputusan. Anda juga tidak reluctant terhadap inovasi. Nah, ini penting sekali. Inovasi di PLN sendiri kita bagi dua ya, inovasi yang pada tingkat individu atau kelompok karyawan ya. Ini hal-hal yang sifatnya praktikal. Kemudian ada lagi inovasi yang di tingkat perusahaan ya. Perusahaan menetapkan bahwa kita menerapkan teknologi baru, cara baru, metode baru. Itu adalah inovasi di tingkat perusahaan. Contohnya yang sudah jalan seluruh Indonesia adalah listrik prabayar misalnya, ya itu satu inovasi yang diterapkan secara menyeluruh oleh perusahaan. Kemudian contohnya lagi adalah pembayaran rekening listrik melalui bank, melalui ATM, melalui kantor pos, melalui pokoknya pada dasarnya kantor PLN tidak lagi terima pembayaran rekening listrik dalam bentuk cash, ya uang, udah nggak ada lagi.
Ya, kalau Anda bekerja di PLN sudah 10 tahun dan bekerja di kantor ranting, kantor cabang, mungkin pernah mengalami setiap tanggal 20 ada setumpukan uang di salah satu ruangan kantor situ dan Anda harus milah-milah mana uang 1000-an, mana uang 5.000-an, mana uang 100.000-an, diiketin karet, dihitung, besoknya di store ke bank, ya, di bank dihitung lagi gitu ya. Sekarang masa itu sudah hilang sama sekali. Kantor-kantor PLN nggak ada duit sekarang. Ya, semuanya lewat ATM, semuanya lewat kantor pos, semuanya lewat bahkan toko-toko kecil bisa menerima pembayaran rekening listrik. Kerja kita lebih gampang ya, dan masyarakat terlayani lebih baik. Nah, itu pentingnya. Jadi itu inovasi tingkat perusahaan, misalnya mereka yang di lingkungan pembangkitan mungkin melihat bahwa sekarang kita menerapkan teknologi compressed natural gas. Ya. Tidak ada di tempat lain di dunia menerapkan compressed natural gas. Kenapa? Ya, kenapa? Nah ini juga perlu tahu latar belakangnya. Di negara lain jaringan pipa gas itu sudah mengular di mana-mana ya, di antar kota pipa-pipa besar, pipa kecil, pipa transmisi, pipa distribusi gas ada di mana-mana sehingga berfungsi sebagai storage gas. Di Indonesia itu gas itu hanya menghubungkan sumur gas dengan pembangkit listrik. Kapasitas simpan dari pipa atau land packing bahasa Inggrisnya itu sangat kecil sehingga pembangkit listrik kita yang beroperasi dengan gas harus beroperasi base load dan itu tidak ekonomis. Kita meng-create satu teknologi baru namanya compressed natural gas. Itu sehingga pembangkit listrik kita bisa bervariasi outputnya mengikuti output dari demand dari masyarakat. Nah itulah contoh inovasi di tingkat korporasi. Dan inovasi di tingkat korporasi ini bisa jalan kalau para pengelola korporasinya memang berjiwa inovatif, ya. Tidak takut, ya, tidak mau memahami hal-hal baru, mempelajari hal-hal baru, open mind, ya, hal-hal itu bisa jalan inovasi di tingkat korporasi. Makanya oleh karena itu para karyawan PLN yang masih muda-muda belia baru masuk sudah dilatih, ya, dilatih untuk berjiwa inovatif. Berjiwa inovatif tadi definisinya dia sendiri inovatif atau tidak relaktan terhadap inovasi. Jadi itu yang penting 3 hal: knowledge management, knowledge sharing, norm, lalu innovation. Yang keempat festival dan exhibition. Ini perlu untuk membuka wawasan kita. Jadi ada dan juga untuk sharing ya, hal-hal yang hasil inovasinya dipamerkan untuk saling dilihat, kemudian nanti diterapkan secara luas. Ya. Kemudian juga pada kesempatan ini ada hal-hal baru dari luar PLN yang diperkenalkan, misalnya mobil listrik. Ya, mobil listrik diperkenalkan. Mungkin saya minta nanti panitia memberi kesempatan ya kepada para yang hadir ini, terutama yang datang dari daerah yang belum pernah naik mobil listrik, kasihlah kunci mobil listrik, ya, asal punya SIM ya. Nah, suruh nyoba nyetir, ya, setir mobil listrik yang warna putih itu muter-muter halaman PLN aja. Kemudian insya Allah besok Bank Rakyat Indonesia akan meminjamkan bis listrik ukuran segede Metro Mini gitu, untuk Anda bisa nyoba juga naik keliling ya. Dengan merasakan mobil listrik mudah-mudahan Anda tidak takut sama mobil listrik, sehingga nanti siapa tahu di antara Anda yang masih muda nanti jadi decision maker nanti juga tidak takut nanti waktu mengambil keputusan berkaitan dengan hal-hal baru, mobil listrik dan sebagainya, Anda tidak takut. Kemudian ada pembicaraan yang baik tadi mengenai standarisasi charger misalnya. Ini perlu kita lebih awal kita menentukannya ya. Jangan sampai nanti kita dibanjiri produk mobil listrik dari luar dan kita terpaksa memakai standar yang ditentukan orang luar. Kita sendiri tidak ingin membuat standar yang beda dengan yang lain ya. Kita tetap mengadop standar yang sudah ada di tempat lain ya. Hanya satu hal yang ingin kita lakukan adalah bahwa mobil listrik di Indonesia itu menggunakan listrik prabayar, sehingga tidak
Jangan membayangkan kalau mobil listrik di charge di SPBL ya. Stasiun charging nanti harus bayar duit lagi. Enggak, kita tidak lagi menerapkan cash payment. Mobil listrik di dunia ini dikembangkan tanpa pembayaran cash ya. Yang sudah populer itu Tesla di Amerika sana, di pantai barat itu populer sekali mobil listrik, semua pembayarannya non cash, dan kita ingin membawa suasana itu ke Indonesia, non cash payment. Kemudian mobil listrik nanti akan jadi pelanggan PLN yang bergerak, pelanggan bergerak PLN. Dan juga nanti diperkenalkan charger itu apa, jangan membayangkan charger atau charger untuk mobil listrik itu seperti SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum. Jangan ya, kita beda SPBU dengan SPBL, beda. Sampai nyebutnya SPBL. Kenapa beda? Ya, Anda mengisi mobil, mengisi BBM ke mobil harus jalan ke SPBU. Ya, kenapa? Karena di rumah Anda tidak ada listrik. Ya. Kalau Anda nanti punya sepeda motor listrik atau mobil listrik dan di rumah Anda ada listrik, ya ngapain kita ke SPBU ya, atau di-charge saja di tempat di rumah. Kemudian nanti kalau Anda lagi parkir di mall atau di rest area misalnya, di sanalah tempat untuk ngecas mobil listrik. Jadi jangan membayangkan charger mobil listrik itu harus ada di tiap pojok jalan. Itu adalah cara berpikir analogi yang sangat keliru, sangat keliru. Jadi charger mobil listrik ada di rumah kita masing-masing. Yang kayak gitu kita share pada berbagai kesempatan di PLN sendiri maupun di lingkungan universitas-universitas, supaya mindset mobil listrik itu masuk kepada kita sendiri, kita semua. Karena tema mobil listrik ini sangat penting. PLN bersama Menristek mengangkat, Kementerian Ristek mengangkat tema mobil listrik ini sebagai satu tema riset unggulan yang kita develop bersama-sama untuk memperbaiki sistem energi nasional agar transportasi itu bisa dijalankan dengan listrik. Dan kalau transportasi bisa dijalankan dengan listrik, artinya impor BBM akan turun dengan sebanding dengan tingkat penggunaan listrik di transportasi. Itulah kenapa mobil listrik ini jadi topik riset bersama antara PLN dengan Kementerian Ristek. Ibu dan Pak sekalian, sambutan saya kemana-mana topiknya, karena saya ingin mendeliver banyak hal kepada Anda. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita untuk menyelenggarakan NAIF ini dan juga menerapkan hasil-hasil yang kita peroleh dari NAIF. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.